Kan tadi saya sudah berkata, untuk tidak percaya Habib turunan Nabi Muhammad nggak perlu dalil. Karena kita nggak percaya, ngapain dalil? Nggak Itu bisa. alasannya. Bukan berarti kita benci. Oh, masalah Anda mau percaya, silahkan Anda jadi budaknya mereka sampai kapanpun. Tak masalah, itu hak Anda. Ya, betul? Nah, Bukan masalah. makanya aku tanya sama Ya. Anda. Hmm. Ini. Makanya aku nanya tadi sama Abang, ya. Bagaimana membuat orang itu untuk percaya kepada Habib? Gimana caranya? Supaya saya percaya bahwasanya Habib itu cucu Nabi. Gimana caranya? Lah, gini Bang, satu ya. Habib Hmm. kan dulu sudah terkenal. Sudah terkenal beliau cucunya Nabi sudah terkenal. Hmm. Jadi mau alasan apa Itu ya. bagaimana? Hmm. Kalau Habib itu terkenal sebenarnya, Abu Lahab pun terkenal juga. Ya, Nah, makanya itu. betul? Hmm. Hmm. Makanya aku bilang sama Abang, yakinkanlah diri saya supaya saya percaya sama Habib. Gimana? Itu tugas Anda, gimana? Lah, kalau masalah itu ya bukan urusan misalnya ya. Kamu itu nggak bisa, walaupun dikasih alasan, dikasih ilmiah, nggak mungkin percaya. Soal kamu sudah membenci kok. Kalau sudah Hmm. membenci, nggak Ah. mungkin. Walaupun dikasih Oh, alasan oh begini, gini. seribu Oh, berarti kitab, begini. nggak mungkin percaya sampean. Gini. Oh, berarti begini. Berarti menurut Anda, ketika saya tidak percaya sama junjungan Anda menganggap saya ini benci, begitu? Iya, Ya. Oke. Andai saja saya percaya sama junjungan Anda, artinya saya memuji. iya, sudah cintanya. Betul? Iya betul. Hmm. Berarti Anda mengharapkan semua masyarakat di Indonesia ini untuk memuji junjunganmu, betul? Bukan seperti itu dong, Bang. Bukan seperti itu, Bang. Gimana? Maksudnya Ini, saya, Bang. Hah? Maksudnya saya, kan dia sudah terkenal, sudah surah wal istifadah. Sedangkan kamu ikut-ikutan kepada orang yang kepada keimat. Bang, Sedangkan bentar kamu dulu sampean ya. itu nggak punya dalil, Terkenal. maksud saya itu. Enggak, Bahkan gini. kamu itu dibungkus dalam kebencian. Bahkan dari itu kamu jangan apa namanya, Jadi, kalau nggak paham, misalnya kalau nggak paham masalah ilmu nasab, lebih baik ente diam. Nah, semaksud aku seperti itu, Bang hmm. Lukman. Oh, berarti nah, berarti hakul yakin saja gitu ya. Hakul yakin saja, begitu. Iya, Lebih ya. baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu filosofinya. Selebihnya itu kurang lebihnya seperti itulah. Tahu nggak Anda itu selama ini antum ya? Nih aku kasih, aduh ini jaringanku kenapa begini ya? Jaringanku merah loh teman-teman ya, bentar ya. Putus. Jaringanku merah kuning merah Enggak, kuning. masih aman, Berarti masih aman. Suara berarti sampean masih jelas di sini. masih ya. Iya. Berarti menurut Anda lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, betul? Kurang lebihnya seperti itulah. Betul? Ya, kurang lebihnya seperti Kurang itu. lebihnya semacam itu. Tapi Anda lihat nggak sih pembodohan-pembodohan yang dilakukan sama mereka kepada masyarakat Indonesia? Kenapa Anda bisa terima sampai mereka berkata satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim? Itu Apakah Anda oknum, terima? biasa itu oknum, Bang. Itu oknum. Jangan dipermasalahkan. Banyak kiai Nusantara, ustaz-ustaz Nusantara bisa dongeng-dongeng Hmm. ada. Eh Hmm. kan? Ustadz Hmm. Nusantara ada Oke. dongeng-dongeng, ada Oknum, kan? oknum. Terus yang nggak oknum? Ya nggak ada oknum ya, Hmm. Habib-Habib seperti Habib-Habib yang dulu lah. Oke. Seperti Habib, Menurut Anda, Habib yang dulu yang mana? nggak Habib Soleh, nggak guru si kumpul. Gini. Ah, Gini loh, Ketua. Gini ketua, antum itu diasumsikan pikiran-pikiran halu dari zaman Bahoro sampai sekarang. Jadi susah. Jadi ketika ada orang kayak saya bersuara, ya,
Alasannya, alah kau tak punya ilmu lah, alah kau inilah, kan begitu nih. Padahal isi otak saya lebih merdeka daripada Anda yang terjanjah. Betul? Ya enggak, saya tidak merasa terjajah, tidak merasa saya, Bang. Gimana nggak terasa terjajah? Lihatlah pekerjaan mereka, suruh nyembah kuburan, suruh menghias kuburan, suruh putar-putar payung. Apalah kerjaan kayak gitu, suruh cium sandal, suruh cium suruh cium apa itu? Topi. Apalah itu? Suruh makan jigong, kayak gitunya. Kau itu tidak itu punya ada jiwa-jiwa sampian itu, kemerdekaan dalam ada berpikir aja. bahwasanya Framing itu, kalau framing nanti sampian. antum meninggal, Framing sampean, Bang. nah, kan? Sampean tuh Berarti framing enggak ada. ketika saya mengatakan kebenaran, yang mana? Yang framing yang mana? Menyembah-nyembah itu bukan Yang mana? Yang menyembah-nyembah tadi saya sebutkan kuburan. banyak. Yang mana yang Iya. framing menurut Anda? Yang menyembah-nyembah kuburan, kamu bilang seperti itu, baru kan menyembah. Terus mengapain itu ngehiasin kuburan? Biasa, hiasan biasa, Bang. Apakah salah di dalam agama menghiaskan Ketika kuburan? saya melihat itu, gini. Aku lihat itu ya kibin itu menghiasi kuburan, mau ini segala macam. Itu ngapain itu? Biar indah, biar kita lihat indah, Bang. Apakah salah? Seperti itu salah menurut sampean? Kalau salah mana dalilnya? Yang penting nggak disembah, Bang. Ya, jangan. Yang penting tidak disembah, kecuali disembah itu sama yang aja keliru. itu sebelah dua belah itu nggak ada itu. Gini. Aku mau tanya sama antum ya. Apakah ada dalam satu ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya hormatilah keturunanku, ya, hormatilah ciptaan? Ada nggak? Menghormati ya salah satu wajib menghormati. Suruh hormatin ciptaan. Menghormati ya ada, Bang. Selain dari rukun Islam, rukun iman ada nggak yang wajib? Itu bukan wajib, menghormati. Menghormati harus, Bang, harus. Siapapun manusianya, ya kan? Harus. Walaupun ciptaannya Allah itu ciptaan manusia harus dihormati. Jangan diejek seperti sampian, nggak boleh mengejek. Menghormati nggak apa-apa, nggak masalah, harus. Oke, siap. Berarti menurut antum saya ini mengejek ya? Iya, mengejek. Betul? Buktinya ya ketawa-ketawa. Seakan-akan kamu itu mengejek. Kalau seperti itu kan mengejek, ketawa, ngomong-ngomong ketawa. Oke. Berarti menurut Anda apa yang saya sampaikan melalui video-video saya, menurut Anda itu sebuah kebencian, betul? Iya, betul. Sangat betul, sangat. Betul. Oke. Kalau misalkan besok saya membuat satu video bahwasanya Habib Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad, itu artinya seperti apa? Itu betul, benar. Betul menurut sampean karena saya membela junjungan Anda, betul? Bukan junjungan saya. Ketika saya tidak kamu itu kamu jangan bilang seperti itu. Kapan aku mau ngomong junjungan saya? Saya itu membela kebenaran, bukan masalah junjungan. Kamu itu membelentir-belentir kata-kata. Jadi kalau besok saya berkata di video saya, sekarang saya membela Habib Ba'alawi untuk membodohin masyarakat Indonesia, gimana? Setuju nggak? Ya nggak setuju. Kalau bahasa membodohi nggak setuju. Siapa manusianya? Kalau membodohi saya sangat tidak setuju. Masalah membodohi. Kalau misalkan saya mengatakan bahwasanya Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad tanpa cari dalil, berarti menurut Anda kebencian, betul? Ya. Berarti kalau misalkan saya berkata bahwasanya Habib Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad, artinya saya apa? Benar. Memuji, betul? Benar, bukan memuji benar. Kebenaran. Iya, itu memuji namanya. Terserah sampean, terserah sampean. Nah, makanya aku kasih tahu sama sampean. Memuji dan memaki itu hak siapa? Maksudnya? Memuji dan memaki itu hak siapa? Kalau memuji itu hak kita harus memuji. Kalau memaki itu hanya setan. Memaki itu hanya setan. Oke.
Jadi kalau saya memuji Anda senang, betul? Termasuklah, kurang lebih seperti Betul? itulah. Iya, seperti itu kurang Kalau saya lebihnya. mencaci Anda, Anda marah sama saya, betul? Betul. Kurang lebihnya seperti Betul. itu. Iya, kurang Berarti lebihnya. berarti jangan disambung dulu, minta dulu. Berarti saya cuma diberikan kewajiban untuk memuji, betul? Berarti Iya. tidak ada kebebasan ketika saya bersuara, betul? Gimana ulang? Gimana ulang? Oke. Sekarang begini. Ini tak ulang pelan-pelan ya. Soalnya saya ngomong itu agak cepat ya. Hmm. Nah, biasa. Ya, Lukman, jadi iya. begini, kalau saya mencaci Anda itu marah, betul? Betul. Kalau saya, ini soalnya jaringan. Kalau saya memuji Anda, pasti Anda senang sekali, betul? Betul. Betul? Betul ya, betul. Padahal caci dan memuji itu hak saya sebagai manusia. Betul? Hak sampian ya, hak Kenapa di sampian, saat iya. saya memaki Anda marah kepada saya, di saat saya memuji Anda senang kepada saya? Nah, terus kenapa Anda marah? Berarti ketika saya memuji Anda, berarti saya diwajibkan untuk memuji. Berarti saya tidak diberi kebebasan ketika saya menyuarakan pikiran saya. Jadi pikiran saya dituntut untuk memuji Anda, betul? Iya, betul. Gini, Bang. Gini ya. Ya, gini ya. Kita dianjur untuk apa namanya? Untuk memuji. Memuji saya sampai termasuk memuji ciptanya Allah. Karena saya ciptanya Allah. Kalau sampai membenci saya, otomatis kamu memuji Allah. Karena saya diciptanya Allah. Barang siapa kamu membenci ciptanya, otomatis kamu adalah membenci sang pencipta. Kan gitu kan? Saya diciptakan Allah, otomatis kamu memuji, otomatis kamu memuji Allah, kan gitu. Karena saya ciptaannya. Contohnya kamu membuat mobil-mobilan, sama saya dipuji, otomatis aku memuji kamu, kan gitu. Sedangkan saya membenci perbuatan kamu, otomatis saya membenci kamu, kan gitu intinya. Paham nggak kan? Makanya tadi saya berkata, berarti saya sebagai manusia tidak diberi hak. Tidak boleh membenci. Tidak boleh membenci. Sebagai manusia tidak diberi hak untuk membenci. Ya, makanya tadi kan saya sudah berkata. Nah. Ini jaringan saya nggak bagus loh, Bang. Ntar ya. Yaitu ya. Siapa itu? Aliwa. Kita ditugas untuk menyuarakan kebenaran. Itu cocok. Itu. Aliwa itu apa? Aliwa. Makanya itu benar. Itu cocok. Saya melihat. Ya, Pak. Ya, biarkan. Siapa gitu ya. Makanya, aduh, ini jaringan saya. Ini suara saya kedengaran nggak, Bang? Kedengaran, Bang. Kedengaran, Bang. Berarti sebagai manusia saya tidak diberi hak, ya, betul? Iya, betul. Kalau suaranya sampian, mohon maaf, kalau suaranya sampian itu benar, nggak ada masalah, Bang. Nggak ada masalah, itu menyuruhkan kebenaran. Yang penting sampai punya dalil dan secara ilmiah, punya dalil, punya alasan. Sedangkan sampai saya melihat melihat dan mendengarkan apa yang dikatakan kamu itu adalah semuanya framing menurut saya, mohon maaf, karena bicara sampean nggak ada ilmiah, cuma framing sampai ketawa, framing sampai ketawa, kan gitu ya maksud saya. Ya, itu makanya saya berkata kepada Anda yang menurut kebenaran bagi Anda. Ya, makanya tadi saya berkata sama Anda, kebenaran yang Anda dapatkan ketika saya memuji Habib Ba'alawi, betul? Tidak ada masalah memuji, Bang. Kalau memuji nggak ada masalah.
menurut saya yang bermasalah itu membenci. Nah, Iya, bermasalah itu oke. membenci bermasalah. Makanya saya berkata kepada Anda, makanya saya punya pikiran sendiri. Ngapain saya harus memuji Habib? Kenapa nggak Habib aja memuji saya? Apa hebatnya Habib dengan saya? Nah, Jangan tanya ayo, kepada coba aku. dijawab. Jangan tanya kepada Ya, aku kalau aku sudah tanya. tanya kepada Habib. Tanyakan Ya pada kan dirimu tadi ini kan sendiri saya lah. lagi berkata, enggak, sekarang kan saya lagi berkata dengan Anda. Kan sekarang saya lagi komunikasi dengan Anda. Makanya aku Iya. tanya sama Anda, saya dan Habib mulia yang mana menurut Anda? Kalau masalah mulia itu, Bang, saya sama nggak tahu. Itu urusan Allah. Jangan tanya kepada saya, buat mulia lah. Ya, Tinggal tanyakan dijawab aja. pada dirimu sendiri. Iya. Enggak usah, enggak Saya usah. nggak, Usah. saya nggak Jawab tahu aja. masalah bab mulia itu Tinggal saya dijawab nggak saja. paham. Mm-mm. Nah, ya makanya ketika Anda kan saya berkata, saya bertanya sama Anda, ya kan? Tinggal pikiran Anda aja sendiri yang menjawab. Nah, Kalau apakah menurut lebih pikiran tinggi iya, saya apa tinggi Habib? Hah? yang dimaksud Habib yang Gimana? mana? Ada yang Habib kata sampian Terserah mau mengambil siapa bininya saja. orang. Yang penting Menurut saya kalau Habib kan banyak di Indonesia kalau itu Habib udah dikasih tahu Perawali. juga sama pecintanya Habib nggak bakalan percaya. Hmm. Gimana? Enggak, maksudnya gimana loh? Kok sampai gini loh? Emang yang membuat antum itu percaya sama Habib cucu Nabi itu apa sih manfaatnya? Apa itu? Mana dalilnya? Mana faktanya itu? Tapi suruh tes DNA aja Habibnya kagak berani, upload grupnya G, macam mana? Suaranya kamu mudah bedok Pak teman lah. Benar Lebih benar. baik, Suara kamu itu putus-putus. Nanti kalau saya mau nyambung, takut keliru gitu. ya. Iya, ini jaringannya merah, Bang. Jaringannya merah. Jaringannya merah. Makanya saya tanya tadi sama Anda, saya dan Habib tinggi siapa derajatnya? Lah, mohon maaf kalau seperti itu saya nggak paham. Nggak paham masalah derajatnya itu urusan Allah yang menilai, bukan saya. Misalnya saya menilai apa? Menilai tingginya Habib, Iya. takutnya saya salah. Soal apa? Banyak Habib-Habib yang mana kan gitu. Habib itu banyak, Bang. Kalau misal mohon maaf Bang ya, mohon maaf. Kalau Habib nggak seperti Habib Ya. Soleh, Habib Kumpul otomatis kan secara akli ya. Derajatan itu beri sampean karena itu orang yang berilmu. Antar kalau masalah Habib itu contohnya ya, kalau Habib kan ada banyak Habib-Habib yang nakal. Kata sampean di Madura itu ada Habib mengambil bini orang, dia masih menjalani sampean kan gitu kan banyak Habib yang mana yang sampean maksudnya saja seperti itu Bang. Kan gitu. Sama dengan ya, manusia sama malaikat mulian mana? Lihat manusia yang mana? Kalau manusia yang wali, derajatnya tinggi manusia. Kalau manusia masyarakat seperti yang lainnya seperti saya misalnya, ya mulian malaikat kan gitu intinya Bang. Maksudnya saya jangan dibagi rata. Yang maksudnya Habib yang mana yang maksud sampean? Apa Habib itu, Habib itu? Gitu, Nah, ini bertanya, aku tanya. Aku mau tanya kepada antum ini ya. Ketika Anda mati-matian membela Habib Balawi ya. Enggak mati-matian saya masih hidup Manfaatnya aja. apa sih? Maksudnya tanya manfaat sampean. Iya, maksudnya Anda itu Manfaat itu ya, adalah aku tanya itu sama adalah satu Anda. Ini kan kebenaran. Anda ini Misalnya kan Bibin. itu ya. Kebenaran Menjual dari siapa? rujak. Ya, Katanya kayak gitu. kebenaran itu. Ya. Hah? Menjual rujak, beneran sampai jual rujak ya. Gimana? Ada orang Oh ya, itu. saya betul. Saya tukang rujak. Oh, bagus. Betul. Bagus. Makanya Cocok, aku ya. mau nanya sama antum. Ya kan? Aku tanya nih. Yang membuat Anda itu percaya Habib itu manfaatnya apa sih? Manfaatnya. Kalau tanya manfaatnya, bukan masalah, jangan tanya manfaatnya. Itu masalah kebenarannya, Bang. Kebenaran bagi siapa? Bagi Mukibin.
Aku bilangnya samamu ya. Aku di sini kan banyak nih orang-orang Madura, kan aku belanja sama orang Madura ya. Di depan aku jualan orang Madura, aku belanja kacang juga sama orang Madura. Tapi aku tanya, kau tahu nggak sekarang tentang ini? Taunya aku. Kau percaya nggak? Apa yang dipercaya? Dia bisa kasih syafaat. Mana ada itu kasih syafaat? Kau ditipu itu katanya. Iya, lihat orang Maduranya, orang ditipunya. Syafaat apa? Habib, ya, mohon maaf ya, ada Habib tukang tipu, ada Habib yang baik, Bang. Saya itu membela Habib yang baik aja lah. Teman-teman banyak Habib yang baik, yang bermanfaat itu banyak Habib yang menyumbangkan moral-moral Indonesia banyak. Yang baik menurut Anda yang mana? Ingat seperti contoh, nggak guru sekumpul itu orang baik, nggak Habib Lutfi itu orang yang baik, ulama besar. Siapa? Loh, kok bisa ketawa loh? Lutfi. Habib Lutfi, iya, bukan Lutfi, Habib Lutfi, iya. Itu ulama besar kan, Bang? Pak Lutfi. Bukan, iya Pak Lutfi lah yang dulu sampean. Ulama besar siapa itu? Maksudnya, ya ulama, Pak Lutfi, Bang. Menurut Anda itu ulama besar? Iya. Ulama besar. Saya sampai mati pun saya percaya, saya punya yakin ya. Saya mulai sampai mati pun saya masih yakin kalau Habib Lutfi ulama besar. Banyak bermanfaatnya. Ya, ulama besar. Banyak bermanfaat. Itu kan menurut iya. Ya, gini. Berarti Habib ini ulama besar menurut Mukibin, betul? Ya menurut semuanya umat, Bang. Oh, enggak. Saya nggak percaya dia. Gitu loh. Saya katanya mau sampai. Karena bagi saya yakin nggak percaya. Kan menurut saya gini. Gini loh, Bang. Ya, betul. Saya tidak melanggar, tidak melarang untuk kan kepercayaan antum menurut Muhibin, kan betul. Kalau Mukibin ini apapun yang disampaikan sama Habib pasti dipercaya, betul? Walaupun mereka itu bisa terbang, bisa menghidupkan orang mati, bisa memadamkan api neraka, bisa mengeluarkan ranting emas, tetap dipercaya. Karena Mukibin ini, ya ini maaf ya, Mukibin ini diasumsikan pikiran halu dari zaman Bohorok sampai sekarang. Itu. Makanya, kok bisa? Makanya kenapa saya buat gini, Bang? Makanya kenapa saya buat tema semacam ini? Karena saya tidak mau rame-rame, betul? Jadi kalau satu yang naik, ya udah kita bacot aja satu-satu. Jadi saya tidak rame-rame kayak room sebelah. Jadi begitu. Makanya kibin-kibin ini asumsikan. Sekarang begini. Ini contohnya. Ketika antum itu menghargai saya, menghormatin saya secara personal. Oke. Berarti menurut antum itu saya ini orang paling benar. Karena Anda sudah membanggakan saya. Betul? Nah, ketika Anda sudah mulai membanggakan saya, menghormatin saya, menganggap saya ini ulama besar, maka dari situlah saya akan mengasumsikan pikiran-pikiran kotor buat membodohin sampean. Nah, ketika saya bisa membodohin sampean, jadi saya tinggal gampang sekali saya meminta apa-apa dari sampean. Gitu loh. Jadi begitu cara berpikirnya. Makanya ada filosofi itu pengacara selalu mencari kesalahan supaya dia ada korban. Polisi pun seperti itu. Waduh, hari ini harus ada yang hilang nih supaya banyak kasus. Ibu dokter, aduh, moga-moga Lukman sakit besok supaya dia bisa datang berobat. Begitu filosofinya. Semua guru-guru ya, dia juga memikirkan kalau anak bangsa ini pintar semua, terus saya siapa? Kerja saya apa? Begitu cara berpikirnya, makanya kita diasumsikan pikiran untuk berpikir. Ketika ada sesuatu hal yang disampaikan sama orang yang kita anggap dia lebih pintar dari kita, jangan ditelan mentah-mentah. Tetapi saya tidak mengatakan sampean untuk percaya Habib ulama, betul? Jadi menurut Anda Muhibin Habib ini ulama buat Mukibin, nggak masalah. Itu kan asumsi Anda. Berarti kebenaran yang disampaikan sama Habib untuk Mukibin, bukan untuk rakyat Indonesia, betul?
Nah, makanya kalau misalkan Anda bertanya sama saya, Lukman, kau sama Habib tinggi mana? Lukman, kenapa kau nggak mau hormatin Habib? Coba tanya. Coba tanya, kenapa kamu nggak mau hormatin Habib? Coba nanya. Iya. Itu terus jawab sendiri, ayo. Ya, Iya. ditanya dulu. Aku kan nggak enak. Coba. Iya, ya sudah tanya ya. Coba jawab, ya. Seperti itulah Ditanya pertanyaannya. dulu, biar Iya. keren gitu loh, ya ditanya dulu, biar aku jawab. Iya, sudah jawablah. Pertanyaan seperti itulah, jawab. Apa-apa. Ya ditanya dulu, ditanya dulu, coba ditanya dulu. Ayo jawab. Lah, pertanyaan aja belum, coba ditanya dulu, baru saya jawab. Ya, mau tanya saya. Bang Lukman, kenapa kamu membenci Habib? Apa kamu derajat kamu lebih tinggi pada Habib? Satu. Saya tidak benci Habib. Saya tidak percaya. Saya tunggu. Dua. Apa dirimu merasa lebih alim atau lebih pintar dari Habib? Ya. Iya. Bertiga. Saya sama Habib setara. Apa manfaatnya dia? Apa manfaatnya kamu? Manfaatnya, tanya manfaatnya ya. Kamu itu berkuar-kuar, bahasa kasarnya berkuar-kuar untuk menginformasikan Habib itu bukan cucu Nabi. Apa manfaatnya? Karena begini, kenapa? Ya. Yang pertama tadi menurut Anda kenapa saya tidak menghormatin Habib, betul? Ya, selebihnya seperti itu. Apa ya? Tapi saya maunya itu. Iya, maksudnya saya seperti itu. Apa kamu lebih alim atau lebih pintar dari Habib? Nah, maksudnya seperti itulah. Ya. Oke, ini aku jawab. Kenapa saya tidak menghormatin Habib? Kenapa tidak Habib aja menghormatin saya? Sesama manusia, betul? Loh, katanya siapa Habib tidak menghormati sampean? Tapi sampean tidak merasakan dihormati Habib, kan gitu. Itu akal pikir sampean seperti itu. Semuanya Habib itu ini kan jawaban saya. Belum saya jawab udah sama. Makanya jawabannya nggak panjang-panjang ya. Jangan panjang-panjang. Nanti Anda keliru ya. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa Lukman tidak mau menghormatin Habib, betul? Betul. Nah, jadi jawaban saya, ngapain saya hormatin Habib? Kenapa nggak Habib aja hormatin saya? Nah, jadi jawaban pertanyaan kedua tadi apa? Apa kamu lebih alim atau lebih pintar dari Habib? Gini. Apa saya lebih pintar apakah saya lebih pintar dari Habib? Betul? Iya. Atau lebih alim dan lebih Saya tidak mengatakan saya lebih alim dari Habib dan saya tidak mengatakan saya lebih tinggi dari Habib. Yang jelas saya sama Habib itu setara. Saya tidak mau meninggikan manusia. Saya sama Habib itu ya, Habib yang Anda mengatakan itu ulama, cucu Nabi. Saya sama Habib itu setara. Jadi kenapa saya menginformasikan? Itu udah saya jawab ya. Ini yang ketiga, yang belum saya jawab ketiga ya. Yang ketiga, Anda mengatakan kenapa kamu menginformasikan bahwasanya Habib Balawi bukan keturunan Nabi Muhammad kepada masyarakat Indonesia, betul? Betul. Itu pertanyaan Anda. Nah, karena Habib-Habib ini mengatakan dirinya kepada masyarakat Indonesia bahwasanya mereka cucu Nabi. Nah, jadi hak saya sebagai warga Indonesia, saya ini ngambil hak saya ya, bukan kewajiban saya, tapi hak saya. Boleh saya menyampaikan, boleh tidak menyampaikan, betul? Nah, ketika saya mengatakan bahwasanya Habib Balawi bukan keturunan Nabi Muhammad, itu kewajiban saya atau hak saya? Terus. Ya udah sampai di situ. Itu kewajiban saya atau hak saya? Kalau seperti itu ya, kalau punya hak, Habib juga punya hak. Iya, saya tidak pernah melarang Habib itu. Iya, kalau hak sampean punya hak dan Habib itu punya hak, ngapain Anda bermasalah dengan Habib kalau sama punya hak? Yang bermasalah dari sampean. Kenapa sampean bermasalah kan? Bermasalah yang gimana?
dipermasalahkan. Masalah sampai tadi yang ngomong ya, oh, Habib itu bisa meluluhkan rantai iman, itu hanya Habib cerita seperti itu. Soal percaya tidak percaya Betul. itu hanya manusia yang lainnya. Betul. Kalau Tetap. masalah bab hak, Hmm. Ya hmm, makanya saya tidak pernah melarang mereka dan tidak pernah membenci mereka. Malahan saya mendukung Habib-Habib itu untuk membodohin orang-orang gitu loh. Suruh sembah tangannya, cium tangannya, suruh hias kuburannya, suruh dawir kayak gitu yang kita lihat. Saya mah tidak benci itu. Ya, malahan saya senang itu ketika melihat hal semacam itu jadi bahan tertawa saya. Gitu loh. Tetapi itu masalahnya itu kan ini menurut sampian ya. Itu kan iya, menurut sampian. iya menurut saya. Nah, makanya kadang gini loh Bang ya. Ketika narasi-narasi yang disampaikan ke publik ya, ataupun sama Habib ataupun segala macam ya, seharusnya Anda itu berpikir bahwa ketika dia sudah menyampaikan omongan dia ke publik, artinya sudah menjadi asumsi masyarakat. Betul? Ya betul, Betul? betul. Kedengaran nggak? Ketika seorang mau habaib, mau ulama, mau artis, mau youtuber, mau tiktoker, ya, mau presiden, DPR, segala macam, ketika dia sudah bersuara melalui sosial media, maka akan digoreng sama masyarakat Indonesia. Jadi ketika kita omongan-omongan kita diiniin sama orang lah segala macam, kita tidak terima, alangkah baiknya ketika kita berdakwah jangan viralkan ke media sosial, cukup lewat grup WA saja. Ataupun cuma di kandang-kandang sendiri saja, jangan di publik. Kalau sudah di publik, artinya sudah menjadi asumsi masyarakat. Jangan berharap omongan kita ini akan diterima terus sama masyarakat. Nggak bisa begitu, Virgoso. Makanya kenapa saya tadi membenarkan omongan Anda, Habib ulama itu, kata Anda kan, iya nggak apa-apa, itu kan menurut Anda. Tapi tidak bisa memaksa orang untuk percaya sama Habib, betul? Ya gini aja bang, gini aja. Mohon maaf. Manusia itu tergantung dari makomnya sendiri. Sampai makom rujak, dia bicara dengan rujak, Hmm. ya konsumsi dengan rujak, ini rujak. Ah, jangan menyerang-nyerang yang kamu bukan ranahnya sampian, gitu. Hmm. Misalnya Habib masalah itu, kamu jangan nyerang itu, kamu keliru. Kelirunya apa? Kamu maku mengujak. Hmm. Iya, Oke. itu. Berarti Hmm. maunya Anda, saya ini sebagai tukang rujak cukuplah bersuara setingkat tukang rujak aja, betul? Iya, memang seperti itu, Oke. makomnya seperti itu, iya. Oke. Tetapi saya ini mendengarin omongan Anda ya. Oke, nggak masalah. Tapi Iya. buatlah saya supaya saya itu bisa sejalan dengan Anda. Maka saya akan nyembahnya Habib. Gak mungkin bisa, gak mungkin bisa. Walaupun saya punya Ah, walaupun dikasih ilmu kalau memang tidak mungkin bermacam-macam bisa, ilmu, karena aku nah, sudah terlanjur benci, gak bisa kalau nggak orang sudah ada. terlanjur benci itu tetap benci lah, walaupun Nah, benar itu tetap kan benci. berarti itu kebalik lagi ke logika yang tadi. Berarti kan Anda konflik. Gitu loh. Ketika saya mengatakan Habib Balawi bukan keturunan Nabi, Anda menganggap saya benci. Nah, ketika saya mengatakan Habib Balawi keturunan Nabi, berarti Anda anggap saya memuji. Nah, itu kan konflik isi kepikiran Anda. Berarti Anda tidak paham dengan apa namanya suara-suara berarti. Anda tidak ngerti hak, kewajiban Anda nggak ngerti. Gitu loh. Makanya tadi saya berkata, Anda itu dituntut untuk percaya. Hakul yakin, nggak boleh seuzon. Kan betul? Beda dengan saya ini punya kemerdekaan dalam berpikir. Saya tidak peduli dia sehebat dia apa. Bagi saya, sama-sama ciptaan ya saling hargain saja. Nggak ada suruh ini segala macam, wow, gini, nggak bisa. Saya ini punya kemerdekaan dalam berpikir. Gitu loh. Bagaimana kalau dibalik pertanyaannya? Bagaimana Baik, kalau gimana? dibalik pertanyaannya? Dibalik gimana? So, silakan balik Gini, aja. berilah tahu saya, ya, sekiranya saya tidak meyakinkan kepada Habib, bagaimana cara sampean? Oh itu bukan urusan saya. Urusan saya bersuara. Percaya nggak percaya bukan urusan saya. Yang penting saya Itu sudah sama bersuara dengan bahwa jawabannya ya, bukan sama Nabi dengan Muhammad. saya seperti itulah. Hmm. Kalau kamu seperti itu, iya, nggak mungkin
Gak mungkin sampean itu gak mungkin membawa saya untuk tidak mencintai Habib, gak mungkin. Ya, Sama, tapi sama, kan artinya Anda itu tadi sama. mengatakan kau itu kan tukang rujak. Cukup sebatas tukang rujak saja. Ah, Jangan iya, ngomong tentang iya. Habib-Habib, betul? Iya betul. Kalau kamu gak punya Ah, ilmu tentang nasab, bang, maksudnya saya, bang. ya, betul. Makanya, kalau Anda berputar ke ilmu tukang bukan nasab, gini, kemarin saya mendengarkan sebuah kajian kiai-kiai pribumi, ya, yang Terus. berkata bahwasanya Habib Balawi keturunan Nabi Muhammad memang betul silsilah mereka sambung ke baginda Muhammad melalui Husain. Betul? Terus. Melalui Sayyidina Husain, betul? Ya, Nah, terus. jadi kata kiai itu udah cukup sampai di situ saja, tidak usah cari dalil. Yang penting ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwasanya Habib Balawi keturunan Nabi Muhammad silsilah mereka sambung ke Sayyidina Husain. Nah, nggak usah cari dalil. Terus. Yang penting ikutin aja kata ulama. Iya. Nah, berarti dia juga nggak punya ilmu dong. Kalau menurut Anda seperti itu. Lah, kan ulama itu warisatul anbiya. Kalau kita tidak mengikuti ulama, Ya, memang ikuti sampian pertanyaan gitu. saya, gini, kiai itu berkata, tidak usah cari-cari dalil. Tidak usah cari-cari dalil. Yang penting hakul yakin saja bahwasanya Habib Balawi keturunan Nabi Muhammad silsilah mereka sampai melalui Sayyidina Husain. Itu menurut kiai itu. Oke. Paham nggak sih Anda? Paham. Ketika saya mendengar omongan semacam itu, maka saya dan kiai itu sama juga, sama-sama berdakwah. Nah, saya berkata bahwasanya Habib Balawi keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi Muhammad, tidak usah cari dalil, tidak usah belajar, tidak usah tapi menurut masuk siapa? organisasi Tapi segala macam. Tapi ini menurut siapa? Menurut siapa? Kan barunya menurut ulama dia. Yang sampean tidak percaya kepada Habib, tidak percaya Habib keturunan Nabi itu sampean menurut siapa itu? Apa menurut sampean apa menurut yang lainnya maksudnya? Menurut saya. Ya nggak mungkin dong sampean tukang rujak, Bang. Ya itulah. Memang itu saya sudah menyadari. Jangankan Anda sendiri yang ngomong ya.